Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seribuan kendaraan mulai dari roda 2 dan 4 terjaring razia di kawasan Samarinda seberang. Penyelidikan terkait penabrakan jembatan Mahakam Samarinda masih berlanjut. Kolam bekas galian tambang di wilayah stasiun Teluk Bayur Berau meresahkan warga. Lubang bekas galian tambang batubara di kawasan Stasiun 3 hingga hutan Tangap Teluk Bayur Berau telah lama menjadi sorotan warga. Publik semakin resah karena lubang tersebut dibiarkan menganga tanpa ada upaya untuk menutupnya. Kecemasan warga diungkap oleh Ketua RT setempat. Menurutnya, lubang menganga bekas galian tambang ini sangat membahayakan keselamatan warganya yang bermukim di sekitar bekas galian. Ia juga mengaku tidak pernah mendapatkan tawaran maupun sosialisasi dari pihak perusahaan terkait rencana penimbunan bekas galian. Belum ada pihak perusahaan untuk mendatangi RT, tidak tahu untuk kelurahan ya, untuk kayak apa relokasi ini selanjutnya belum ada. Belum ada ya? Belum ada, cuman kalau terlalu banyak lubang eks tambang yang kolam-kolam itu pertama rawan dengan bahaya apa, kadang-kadang orang mancing, anak-anak pernah terjadi tenggelam kan. Jadi ya kemauan masyarakat itu ditutup. Ditutup ya? Iya, ditutup. Sesuai dengan kontrak tambang kan dikembalikan kembali lubang. Tapi tidak mungkin akan tertutup karena batunya dibuat berapa ponton, jadi kan hilang untuk menutupnya semuanya. Minimal ya jangan lubang-lubang semua lah gitu. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga menyadari keresahan tersebut. Namun untuk penindakan, dinas menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau kami dari DLHK pasti melihat itu pasti merusak lingkungan, Pak. Dan itu ya, makanya kami selalu berharap agar kegiatan ilegal ini kalau bisa ada penegakan lah dari penegak hukum supaya pelakunya bisa jera dan tidak menambah lagi apa yang telah terganggu selama ini. Warga pun hanya menunggu reaksi dari aparat dan pemerintah untuk penanganan persoalan galian tambang ini. Meski dalih pengembang memiliki izin, namun kondisi lubang yang tetap dibiarkan menganga membuat mereka resah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Setiap tahun ajaran baru ribuan anak usia sekolah ramai-ramai didaftarkan oleh orang tuanya masing-masing. Bertambahnya jumlah calon peserta didik menjadi persoalan serius di kalangan dunia pendidikan. Persoalan utama yang dihadapi adalah terbatasnya daya tampung untuk ruang belajar. Persoalan ini belum juga terselesaikan meski proses belajar mengajar dilakukan dengan sistem zonasi. Pihak Dinas Pendidikan menyatakan permasalahan terbatasnya daya tampung siswa adalah akibat pertumbuhan jumlah penduduk. Sekolah yang disiapkan tidak mampu menampung semua calon murid atau siswa. Situasi semakin pelik karena sebaran sekolah di Balikpapan tidak merata. Salah satu upaya sementara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan yakni dengan menambah rombongan belajar atau rombel. Upaya penambahan rombongan belajar atau penambahan kelas dilakukan agar jumlah siswa dalam satu kelas tidak terlalu banyak dan proses pembelajaran bisa berjalan lebih baik. Bangun sekolah nih, tapi kita nggak punya lahan. Mau beli lahan juga sekarang udah mahal banget lahan di daerah-daerah tertentu gitu. Jadi kita memanfaatkan sekarang adalah merevitalisasi sekolah-sekolah yang ada. Dari rombelnya mungkin masih ada 12, kita bisa maksimalkan
direvitalisasi menjadi lebih dari 12. Gitu. Jadi sebaran sekolah kita itu masih tetap ada dan bisa kita tingkatkan rombelnya. Tapi saya pastikan bahwa sekolah SMP 27 dan sekolah SMP 27 di Balikpapan Tengah, SMP 28 di Balikpapan Timur akan menerima minimal 3 rombel. Langkah lainnya yakni dengan menyiapkan 2 sekolah baru tingkat pertama, yakni SMPN 27 dan SMPN 28, dan masing-masing sekolah membuka 3 rombel. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemeriksaan tuberkulosis atau TBC kepada warga Balikpapan digelar di halaman parkir kantor Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Rabu siang. Tujuan dari pemeriksaan untuk mendeteksi dini penyakit infeksi paru-paru pada setiap orang. Kepala Puskesmas Gunung Samarinda Baru menyatakan pemeriksaan tidak dilakukan kepada penderita TBC, namun kepada orang yang kemungkinan tertular. Sasaran utamanya adalah warga yang memiliki imunitas tubuh rendah, seperti pasien diabetes mellitus atau keluarga penderita TBC. Ini program screening ya, untuk ada tidaknya TBC. Jadi sasarannya bukan orang yang sakit, justru ini adalah orang-orang yang kemungkinan tertular TBC. Jadi pasien-pasien yang sistem imunitasnya rendah. Pertama pasien diabetes, kenapa dia imunitasnya rendah ya? Dia mudah tertular penyakit infeksi, jadi dia harus di ronsen. Jadi sebenarnya di programnya terbaru, pasien pasien diabetes itu wajib kalau bisa sih 1 tahun sekali di ronsen untuk mengetahui ada tidaknya di paru-parunya infeksi. Kalau programnya dari mana sih Bu? Programnya dari mana? Ini program dari pemerintah. Kemenkes Bu ya? Percepatan yang 50% pasien TBC diobati ya. Bagi warga, manfaat dari pemeriksaan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi fisiknya. Mereka berharap kegiatan serupa terus dilakukan secara berkala di setiap kelurahan sekota Balikpapan. Sangat bagus ya. Kalau bisa di cabang-cabang lainnya juga diadakan juga. Jadi setiap kota Balikpapan bisa lebih sehat lagi kemajunya. Kalau Mas sendiri tadi hasilnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, bagus aja berarti Mas ya? Bagus semua. Tadi berarti ada tadi ada ronsen Mas ya? Ada. Mas apa aja tadi Mas tahapannya ke sini Mas? Syaratnya tadi tahapannya ke sini apa aja? Mendaftar aja gitu ya? Pendaftaran ya. Undangan, pakai undangan. Tapi tadi screening semuanya bagus berarti Mas ya? Alhamdulillah bagus semua. Oke. 40 normal. Bapak 14. Jadi ini hasil Pemeriksaan TBC gratis digelar di 20 puskesmas sekota Balikpapan dengan menyasar pada 3.000 warga. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 22 hari dari mulai 3 Februari hingga 25 Februari 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.